Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 10 Mantaba, Mantiga Bantul, penyemai pemimpin umat yang saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini. Semuanya masih semangat ya. Walaupun siang-siang tetap semuanya harus semangat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu siang ini nanti untuk membahas jurusan yang ada di Mantiga Bantul, kemudian apa yang dipelajari di jurusan itu, kemudian nanti keunggulan masing-masing jurusan itu apa toh. Dan nanti terakhir akan Pak Nana sampaikan tentang prospek jurusan masing-masing. Baik, kita bersyukur pada Allah siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kalian semuanya, dengan anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai. Selanjutnya salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja karena waktu yang sangat terbatas, bahwa Mantiga Bantul atau Mantaba, penyemai pemimpin umat, ini mempunyai 4 jurusan ya. Alhamdulillah Mantiga Bantul termasuk madrasah yang terlengkap jurusannya. Yang pertama adalah jurusan IPA, yang kedua adalah jurusan IPS, yang ketiga jurusan bahasa, dan yang keempat adalah jurusan keagamaan. Oke, nah sekarang akan kita bahas dulu jurusan IPA. Nah, mungkin di antara kalian kemarin sudah mengisi form ya, minatnya ada yang di antara kalian milih jurusan IPA, ada mungkin di antara kalian yang milih jurusan IPS, ada yang di bahasa, ada yang di keagamaan. Semuanya baik, semuanya bagus, punya keunggulan masing-masing. Nah, kita mulai yang pertama adalah jurusan IPA. Nah, jurusan IPA itu apa toh keunggulannya, atau jurusan IPA itu nanti mempelajari apa? Jadi ruang lingkup IPA itu adalah makhluk hidup, kemudian energi dan perubahannya, kemudian bumi dan alam semesta ini, itulah ruang lingkup IPA ya. Ada atau ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia dan biologi. Nah, IPA itu nanti lebih kuat di bidang matematika, fisika, kimia dan biologi, karena kekhasan dari jurusan itu adalah matematikanya, fisikanya, kimianya dan biologi. Nah, kemudian apa yang dipelajari di jurusan IPA selain 4 yang nanti 4 itu tadi dikatakan sebagai mata pelajaran peminatan, terutama adalah yang 3 yang peminatan ya, yang fisika, kimia dan biologi itu adalah ciri khas peminatan IPA. Nah, kemudian untuk matematikanya memang semuanya ada ya, hanya nanti memang ada matematika peminatan untuk jurusan IPA. Kalau yang jurusan lain nanti matematikanya adalah matematika wajib. Jadi di jurusan IPA itu nanti ada matematika peminatan, ada juga matematika wajib. Nah, perlu adik-adik atau anak-anak sekalian ketahui bahwa di Mantiga Bantul ini sudah menggunakan kurikulum 13 sejak jauh sebelum kurikulum 13 itu diresmikan oleh pemerintah. Kita di Mantiga Bantul sudah sebagai pilot project. Jadi insya Allah sudah sangat berpengalaman Bapak Ibu Guru di Mantiga Bantul itu untuk mengelola 4 jurusan itu. Nah, di kurikulum 13 itu nanti ada kurikulum wajib, mata pelajaran wajib ya. Mata pelajaran wajib itu apa saja? Itu ada namanya, misal ada PAI atau Pendidikan Agama Islam, Quran Hadis, Fikih, kemudian SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah Akhlak, itu mata pelajaran wajib. Di samping juga ada PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, ada Bahasa Indonesia, Bahasa Arab. Nah, inilah juga kekhasan madrasah. Di di SMA umum yang bukan berbasis agama itu nggak ada bahasa Arab. Nah, di madrasah ada bahasa Arab. Di samping itu juga ada sejarah Indonesia, ada bahasa Inggris, itu adalah kurikulum mata pelajaran yang wajib. Kemudian ada wajib A, ada wajib B. Wajib B itu adalah mata pelajaran yang sangat umum, misalnya adalah pendidikan jasmani dan olahraga, kemudian seni budaya, kemudian ada
prakarya dan kewirausahaan. Yang arahnya mungkin adik-adik di SMP MTS sudah ada juga pelajaran prakarya. Tapi nanti ketika sudah di aliyah di tingkat SMA ini, prakarya dan kewirausahaannya lebih banyak bagaimana kalian nanti memproduksi sebuah barang dan bagaimana cara mempromosikan atau menawarkan barang itu sampai pada perhitungan rugi labanya, sampai nanti pemasarannya. Nah, sampai di sana nanti. Kemudian ada pelajaran muatan lokal. Nah, muatan lokal di MAN 3 Bantul ini yang utama adalah bahasa Jawa dan tahfidz, tahfidzul Quran. Nah, alhamdulillah di MAN 3 Bantul ini kemarin dinobatkan sebagai MAN yang terbaik untuk bidang tahfidzul Quran, karena memang di MAN 3 Bantul kurikulum pelajaran tahfidzul Quran itu ketika madrasah lain belum dijadikan pelajaran yang intra, kita sudah masukkan di pelajaran intra. Artinya kalau di tempat lain hanya sebagai ekstrakurikuler, tapi kalau di MAN 3 Bantul masuk kurikulum di intrakurikuler. Nah, itulah muatan lokal kita. Nah, kemudian ada pelajaran yang lain, yakni pelajaran yang namanya lintas minat. Nah, lintas minat itu apa? Lintas minat atau pendalaman minat itu adalah berarti mengambil pelajaran yang bukan dari peminatannya. Misalnya kalau tadi IPA itu peminatannya apa? Fisika, kimia, dan biologi. Maka lintas minatnya mengambil lintas pelajaran yang di jurusan lain. Nah, kebetulan di MAN 3 Bantul saya sampaikan sekalian, untuk pelajaran lintas minat di kelompok bahasa, ya, kelompok bahasa itu nanti lintas minatnya adalah informatika. Ya, informatika itu hampir semua dipakai ya nanti ada. Kalau dulu mungkin adik-adik di SMP MTS nggak ada pelajaran informatika, sekarang ada ya. Nanti setiap hari bisa bertemu atau menggunakan komputer di lab komputer yang ada di madrasah kita. Selain informatika, baik bahasa, IPA, IPS, agama, semuanya nanti ada informatika. Nah, kemudian kalau jurusan IPA itu lintas minatnya apa? Yang jurusan IPA itu nanti lintas minatnya adalah sastra Inggris. Nah, sastra Inggris. Biar nanti anak-anak IPA juga Inggrisnya kuat, begitu ya. Kalau jurusan IPS itu nanti selain informatika juga ada lintas minatnya adalah biologi. Jadi jika adik-adik yang punya cita-cita sebagai perawat walaupun jurusan IPS nggak ada masalah. Itu nanti karena juga mempelajari biologi. Nah, kemudian untuk jurusan agama lintas minatnya juga biologi. Supaya apa? Kemarin berdasarkan pengalaman kakak kelas Anda ada dari jurusan agama yang ingin juga jadi perawat. Sehingga ketika mempelajari biologi itu sangat relevan dengan perawat itu. Nah, itulah pelajaran lintas minat untuk kelas 10 di MAN 3 Bantul tahun pelajaran 2020-2021. Nah, itu untuk IPA ya anak sekalian. Nah, sekarang untuk IPA itu sebetulnya keunggulannya apa? IPA itu keunggulannya mungkin adik-adik yang IPA, yang milih IPA sudah tahu kenapa milih IPA. Nah, keunggulan IPA itu terutama adalah nanti bisa mempelajari secara logika yang lebih kuat. Ya, karena di situ ada matematika, fisika, kimia, itu biasanya berbicara tentang logika yang kuat. Rasionalnya sangat tinggi. Nah, kemudian di sana ada biologi yang mempelajari makhluk hidup, gejala perubahan makhluk hidup dan lingkungannya. Sehingga belajar IPA juga belajar kehidupan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengan belajar IPA nanti insya Allah bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian itu keunggulannya ya. Keunggulan masih banyak keunggulan yang lain dari jurusan IPA sebetulnya. Yang mana keunggulannya itu adalah diantaranya ketika Anda milih jurusan IPA nanti di perguruan tinggi milih jurusan apapun di perguruan tinggi itu boleh untuk jurusan IPA. Ya, jadi mau milih kelompok humaniora, kelompok bahasa ya, kelompok sosial, ini boleh dari jurusan IPA. Nah, itu keunggulan dari jurusan IPA. Nah, kemudian prospeknya bagaimana untuk jurusan IPA ini?
prospeknya ke depan anak-anakku kalau sudah lulus dari Matika Bantul nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, karena aliyah ini memang Anda semuanya dipersiapkan setelah lulus dari aliyah adalah masuk perguruan tinggi sesuai dengan minatnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Nah, untuk IPA ini apa saja jurusan yang bisa dipilih di perguruan tinggi ya, pertama adalah jurusan-jurusan IPA juga ya. Ada ilmu murni, fisika, kimia, biologi di perguruan tinggi. Kemudian ada ilmu terapan itu misalnya teknik, ada teknik, misalnya ada teknik mesin, ada teknik elektro, ada teknik geodesi atau pengukuran bumi, ada teknik informatika. Nah, pokoknya teknik, ada teknik perminyakan dan sebagainya. Selain teknik juga ada kedokteran. Nah, itu ilmu terapan. Ada peternakan, ada pertanian, itu juga ilmu terapan. Semuanya adalah sangat luas sekali, bisa dipilih untuk Anda semua yang nanti masuk ke jurusan IPA. Nah, itulah keunggulan dan prospek jurusan IPA yang nanti lapangan kerjanya juga cukup banyak. Nah, selain nanti bisa juga masuk ke pendidikan, ketika Anda prestasinya bagus, IP-nya bagus, IP-nya punya IP 4, nanti di perguruan tinggi misalnya bisa jadi dosen. Bisa jadi dosen, peneliti, yang mana dosen dan peneliti ini cukup lumayan penghasilannya, apalagi peneliti ya. Peneliti itu biasanya gajinya lumayan, kan punya proyek penelitian, misalnya sekarang sedang wabah corona. Kemudian seorang alumni IPA atau di perguruan tinggi yang masuk jurusan IPA biologi misalnya meneliti tentang virus corona seperti apa, dijadikan proyek. Nah, itu biasanya biayanya cukup mahal untuk untuk meneliti itu, dan itu menjadi penghasilan tersendiri bagi peneliti di bidang IPA. Nah, itulah prospek untuk jurusan IPA. Nah, sekarang yang kedua adalah IPS, teman-teman sekalian atau adik sekalian. IPS itu ilmu pengetahuan sosial, yang Anda sudah tahu apa saja yang dipelajari di IPS. Jadi IPS itu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, ya di sana nanti ada pelajaran yang utama peminatannya itu adalah geografi, kemudian sosiologi. Nah, itu adalah peminatan yang utama di IPS. Selain geografi, sosiologi juga ekonomi. Nah, di sana ada akuntansi. Inilah ilmu yang bergengsi, yang mana nanti ketika Anda jadi akuntan itu juga penghasilannya luar biasa. Nah, itu ciri khas dari jurusan mapel, ciri khas peminatan yang dipelajari di jurusan IPS. Nah, seperti tadi, baik jurusan IPA, IPS, bahasa dan keagamaan juga saya sampaikan tadi ada mapel-mapel umum ya yang bersifat wajib tadi, mulai dari PAI, Quran Hadis, Akidah Akhlak, kemudian fikih, SKI, sampai tadi sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Kemudian ada prakarya, ada namanya mulok dan sebagainya. Itu semua berlaku sama. Bahasa Arab juga berlaku sama. Nah, yang membedakan adalah peminatannya tadi. Nah, kemudian untuk lintas minatnya apa untuk IPS di Matika Bantul ini? Nah, untuk IPS tadi sudah saya sampaikan juga, lintas minatnya adalah informatika dan biologi untuk Anda yang IPS. Nah, sekarang keunggulannya apa sih belajar IPS itu? Nah, belajar IPS itu belajar mempelajari tentang tingkah laku manusia. Mempelajari juga tentang bagaimana manusia itu bergaul dengan sesamanya. Nah, yang utama di situ. Sehingga nanti di jurusan IPS itu Anda semuanya maka ada pelajaran sosiologi yang nanti di situ ciri khasnya bagaimana mempelajari manusia dan tingkah lakunya, bekerja sama, bergaul dengan orang lain. Nah, itulah ciri khas dari IPS atau jurusan IPS, yang nanti di jurusan IPS itu adik-adik sekalian Anda bisa kuliah juga cukup luas di IPS itu ya. Di IPS itu Anda bisa memilih jurusan. Kalau tadi IPA memang luas, bisa memilih jurusan apa saja. Di IPS juga sepertinya sangat luas juga. Nah, sangat luas. Kenapa sangat luas?
Karena di IPS itu juga misalnya ada nanti jurusan ekonomi sendiri, akuntansi sendiri, ilmu hukum. Nah sekarang yang sedang ngetren itu adalah jadi pengacara yang hasilnya luar biasa banyak. Seperti Hotman Paris itu ya, pengacara kondang itu hasilnya miliaran. Sampai dia bingung mau diapakan tuh hartanya. Ini dari jurusan IPS, bisa juga nanti masuk pendidikan. Bisa juga, kalau pendidikan otomatis ya pendidikan yang berkaitan dengan IPS yang dipelajari di aliyah, misalnya pendidikan geografi, pendidikan ekonomi, pendidikan apalagi selain geografi, sejarah dan seterusnya itu IPS, jadi khas IPS. Kemudian juga ada administrasi bisnis, ya, ada jurusan desain komunikasi, jurnalistik, ada ilmu politik, ada hukum internasional. Itu jurusan-jurusan yang bisa dipilih ketika Anda lulus dari aliyah dan jurusannya di aliyah adalah IPS, dan prospeknya sangat luas untuk IPS ini. Jadi Anda nggak, karena orang IPS itu adalah orang yang mempelajari apa? Dia itu, orang IPS itu mempelajari ilmu-ilmu kehidupan sehari-hari, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bisa langsung diaplikasikan dalam sehari-hari. Bagaimana menghitung raba rugi, nah itu IPS. Nah orang-orang IPS itu biasanya juga kritis, mudah bergaul, supel dengan orang lain, itu keunggulannya. Nah prospeknya sekali lagi sangat luas. Nah, nanti bisa jadi pengacara, bisa jadi pengusaha, ekonom, akuntan, di mana seorang akuntan ini kalau udah dipakai oleh perusahaan untuk menghitung perusahaan itu bagaimana administrasinya, keuangannya, itu nanti bayarannya luar biasa tinggi. Bisa juga nanti masuk perawat juga boleh tadi, karena sudah kita bekali dengan biologi. Bisa juga masuk yang lain, nah, komunikasi, bisa hubungan internasional sekali lagi, bisa menjadi diplomat, politikus. Ini IPS sangat cocok, karena IPS itu mempelajari bagaimana komunikasi dengan orang lain, bagaimana mempelajari tingkah laku manusia. Oke, itu jurusan IPS ya. Oke, sekarang masuk yang ketiga adalah jurusan bahasa. Nah, jurusan bahasa ini mungkin adik-adik teman-teman belum banyak mengenal. Biasanya yang dikenal kalau di SMA umum itu adanya memang hanya jurusan IPA dan IPS. Jadi kalau madrasah ini ada bahasa dan keagamaan. Baru Mantiga Bantul yang ada di Bantul ini yang ada jurusan bahasa. Nah, ini luar biasa sekali. Anda sangat beruntung bisa masuk Mantiga Bantul, bisa milih nanti jurusan bahasa. Apa keunggulan jurusan bahasa atau apa yang dipelajari di jurusan bahasa itu? Jadi jurusan bahasa dan budaya itu nanti berkaitan dengan ilmu kebahasaan. Nah, kemudian sampai nanti bagaimana Anda bisa menjadi seorang presenter. Kemudian bisa Anda berkarya sastra. Nah, itu ciri khas jurusan bahasa. Yang nanti di jurusan bahasa itu yang dipelajari apa? Ciri khas pelajaran bahasa itu atau yang jadi peminatan untuk pelajaran bahasa itu ada sastra Indonesia, ada sastra Inggris, dan bahasa asing. Nah, di Mantiga Bantul ini bahasa asingnya adalah bahasa Jepang, adik-adik sekalian. Guru Anda, sensei Anda, nanti namanya Ibu Ifatu, itu dia seorang yang sudah pernah ke Jepang. Nah, seorang yang sudah berpengalaman ke Jepang. Nah, nanti ketika Anda masuk jurusan bahasa, bertemu dengan beliau. Nah, nanti bisa bersama-sama Anda bagaimana mengenal budaya Jepang, bagaimana Anda bisa berbahasa Jepang, sehingga lulus dari Mantiga Anda bisa jadi guide turis Jepang begitu. Jadi ada juga yang unik di bahasa itu, selain ada bahasa asing, ada lagi antropologi. Nah, antropologi, jadi ilmu yang khas di jurusan bahasa, di jurusan lain nggak ada di antropologi, yang nanti mempelajari bagaimana budaya manusia itu, atau sejarah budaya, ini antropologi. Nah, kemudian lintas minatnya apa? Selain mempelajari yang umum tadi dan juga peminatan, lintas minat untuk jurusan bahasa ini sudah saya sampaikan tadi, ada informatika juga dan ada juga biologi. Ya, kenapa biologi masuk juga? Karena ini anak-anak kemarin yang jurusan bahasa juga ada yang minatnya itu setelah dari bahasa tidak ingin jadi guide, tidak ingin jadi guru bahasa, tapi ternyata dia juga ada yang jadi perawat. Ternyata boleh juga masuk ke perawat, sehingga kita bekali dengan biologi. Nah, itulah adik-adik sekalian tentang jurusan bahasa. Ya, biasanya anak bahasa itu
pandai berfilosofi. Jadi dia itu filsafatnya menguasai. Kemudian apa? Dia pandai berorganisasi, pandai berkomunikasi. Bahkan dia itu mampu menangkap makna-makna yang tersirat dan tersurat karena dia sering baca puisi, diajarkan puisi, bagaimana membuat puisi, bagaimana bersastra, banyak membaca buku, literasinya sangat kuat. Itulah ciri khas anak bahasa luar biasa. Nah, yang dipelajari tadi sudah seperti itu. Nah, kemudian di bahasa ini tidak terlalu pusing-pusing dengan angka dan rumus-rumus, ini jauh dari itu kalau bahasa. Walaupun di bahasa juga ada matematika, tapi matematikanya dasar, nggak usah khawatir. Di IPS juga ada matematika dasar, apalagi di agama. Agama juga matematika diajarkan sangat dasar, jadi nggak usah khawatir. Nah, kembali ke jurusan bahasa tadi ya. Prospeknya apa? Jurusan bahasa itu nanti keunggulan sudah saya sampaikan tadi. Orangnya komunikatif, mudah bergaul, supel juga seperti anak IPS, kemudian filosofis, kemudian nanti anak itu di jurusan bahasa itu halus biasanya tutur katanya, karena bahasa itu kan artinya halus. Nah, kemudian jurusan bahasa itu nanti yang bisa dipilih di perguruan tinggi apa? Bahasa asing. Jadi ketika Anda di sini belajar bahasa Jepang, nanti bisa masuk, alumni kita di Mati Kebantu ada yang kemarin masuk sastra Jepang. Di UNY ada, kemudian bisa dimasuk jurusan bahasa Indonesia dan sastra, baik sastra Indonesia, sastra Inggris, bisa linguistik, bisa jurnalistik atau jurnalisme. Nah, jurnalistik ini sangat luar biasa sekarang perkembangannya. Kalau adik-adik ingin jadi wartawan, itu juga di sanalah di jurusan bahasa ini tempat menempa. Bagaimana nanti jadi wartawan sehingga nanti Anda latihan menulis, bisa dikirim di majalah koran, sehingga jadi masuk punya penghasilan sambilan begitu ya. Kemudian juga masuk jurusan psikologi ya. Nah, psikologi ini memang bisa dari bahasa, bisa dari IPS, bisa dari IPA. IPA juga bisa masuk psikologi. Kemudian bisa di komunikasi, perhotelan atau pariwisata, ini cocoknya dari bahasa ini. Kemudian pertelevisian, broadcasting ini dari bahasa juga. Bisa juga pendidikan. Nah, ini bahasa. Bisa guide dan seterusnya. Nah, itulah 12 keunggulan atau prospek di jurusan bahasa. Jadi teman-teman adik-adik yang milih bahasa atau yang belum memilih, ketika atau Anda nanti kebetulan ada tes IQ, tes penjurusan untuk hari Jumat besok, ketika hasilnya Anda harus masuk jurusan bahasa, disyukuri. Nah, berarti potensi Anda itu nanti luar biasa, nanti bisa mengembangkan, bisa masuk ke yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang yang terakhir adalah jurusan apa? Keagamaan. Nah, di jurusan keagamaan ciri khas betul di madrasah, nggak ada di SMA manapun. Adanya hanya apalagi di Jogja, adanya hanya di Man 3 Bantu atau madrasah. Di madrasah saja tidak semuanya punya jurusan keagamaan, tapi Man 3 Bantu punya jurusan keagamaan yang nanti mendalami ilmu-ilmu agama, yang nanti semuanya nanti disetting agar kalian yang di jurusan agama itu lebih kuat ilmu keagamaannya, pemahaman keagamaannya, dan juga praktek pengamalan keagamaannya. Jadi di sana ciri khas dari jurusan keagamaan apa? Ciri khasnya adalah nanti Anda selain fikih, kemudian akidah, akhlak, Quran, hadis, SKI, sejarah kebudayaan Islam, juga yang menguatkan itu adalah ada pelajaran usul fiqh atau usul fikih. Kemudian ada ilmu kalam atau akhlak tasawuf. Nah, itulah dan juga ada pelajaran di keagamaan itu juga ada ilmu hadis ya, sehingga ilmu tafsir. Nah, ini juga penting sekali. Jadi ketika Anda nanti di jurusan keagamaan ini, Anda akan menguasai bagaimana tafsir, hadis, kemudian usul fikih, kemudian apalagi ya akhlak tasawuf, dan bahasa Arabnya lebih banyak jamnya dibandingkan jurusan yang lain. Itulah keunggulan jurusan keagamaan. Nah, prospeknya ke depan bagaimana? Apakah jurusan keagamaan hanya bisa masuk UIN? Tidak, bisa juga yang kemarin sudah lulus itu jurusan keagamaan bisa masuk di UGM, di sastra Arab misalnya, atau di Fakultas Humaniora, Fakultas Bahasa, kemudian bisa di UNY, bisa juga di UIN. Nah, UIN otomatis ya jalur tol. Kalau dari jurusan keagamaan masuk ke UIN, kan di UIN banyak sekali jurusan atau prodi atau konsentrasi di jurusan keagamaan.
Nah, itulah prospeknya atau ke depan untuk bisa kuliah di sana ketika adik-adik milih jurusan keagamaan. Dan yang kemudian masa depannya bagaimana sih kalau jurusan agama? Apakah hanya menjadi kiai atau ulama? Enggak. Nah, selain jadi kiai dan ulama, ada juga nanti peneliti-peneliti di bidang keagamaan. Ada penulis buku, ada bahkan dosen. Yang sekarang guru agama, bahkan guru agama ini sekarang sedang krisis, di mana-mana kurang guru agama. Sehingga cocok sekali kalau nanti Anda milih jurusan agama dan mengembangkan mendalami ilmu keagamaan dan nanti kuliah di pendidikan agama Islam, PAI, kemudian nanti bisa melamar jadi guru PAI dan bahasa Arab. Nah, itulah prospek dari jurusan keagamaan. Nah, jurusan keagamaan itu juga keunggulannya apa nanti di masyarakat, adik-adik sekalian, ini siapa sih yang tidak butuh dengan keagamaan? Pasti orang lahir kan pasti ada acara keagamaan. Orang supitan juga ada acara keagamaan, orang menikah juga ada acara keagamaan, sampai meninggal juga ada acara keagamaan. Nah, adik-adik kalian semuanya yang jurusan keagamaan itu pasti nanti dilatih di sini, bisa memimpin, bisa menjadi pemuka agama di daerahnya masing-masing insya Allah. Karena di sini ada juga nanti ekstrakurikuler dai atau bagaimana bertabligh, bagaimana menjadi seorang pendakwah yang handal, itu juga ada ekskulnya di sini. Nah, itulah adik-adik sekalian jurusan yang ada di MAN 3 Bantul, kemudian apa yang dipelajari, keunggulannya apa dan prospeknya seperti apa sudah saya jelaskan. Jadi ada 4 tadi, masing-masing punya kelebihan, keunggulan dan prospek yang semuanya bagus. Jadi dimanapun atau apapun jurusan Anda sebetulnya semuanya bagus, semuanya baik, tergantung potensi masing-masing. Karena kita ini kan tidak diciptakan sama oleh Allah, punya potensi masing-masing. Ada yang rasionalnya kuat, fikirnya kuat, itu masalah IPA. Nah, logikanya kuat, hitung-hitungnya kuat, IPA, begitu ya. Atau senang dengan makhluk hidup, ya IPA. Ada yang senang berkomunikasi, bergaul dengan orang lain, masuk apa? IPS. Ada yang ingin mendalami sastra supaya punya perasaan yang halus, kepribadiannya bagus, masalah jurusan bahasa. Dan yang paling pokok jurusan bahasa itu nanti Anda keunggulannya adalah punya bahasa asing tadi. Sekarang itu bahasa itu sangat menentukan. Ketika Anda melamar di perusahaan-perusahaan itu bahasa nomor 1. Bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya, itu jurusan bahasa luar biasa. Nah, kemudian keagamaan tadi juga tidak kalah penting. Anda semuanya bisa menjadi kader-kader ulama yang nanti sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, ini cocok sekali dengan branding kita, Mantaba, penyemai pemimpin umat yang akan datang. Oleh karena itu, sekali lagi semua jurusan itu adalah penting, tergantung kita masing-masing sesuai dengan potensi kita masing-masing. Jadi silahkan nanti berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di masing-masing jurusan. Nanti karya-karya ilmiah di sini juga tidak hanya didominasi oleh anak-anak IPA, bahkan anak bahasa, anak IPS, anak jurusan keagamaan juga punya karya ilmiah, yang itu nanti dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang berpengalaman, yang nanti Anda keluar dari sini bisa menghasilkan karya-karya ilmiah yang luar biasa, yang nanti merupakan bekal yang utama ketika Anda akan kuliah di perguruan tinggi. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan pada kalian semuanya. Nanti setelah ini saya ada pertanyaan-pertanyaan, kita buat soal, tapi sedikit aja ya, nanti di Google Form silahkan Anda masing-masing mengisi dan dikirim. Ini hanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap jurusan-jurusan tadi. Nanti sesuai jurusannya ya, soalnya sesuai jurusan. Misalnya Anda kok minatnya jurusan bahasa, ya nanti yang pertanyaan di bahasa itu yang dijawab, nah, kemudian nanti Anda uraikan begitu ya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya nama Pak Sumarna, panggilnya di sini Pak Nana. Di sini diamani dari Wakakurikulum yang ingin mengantarkan Anda semuanya menjadi orang yang sukses, berhasil belajar ilmu untuk beribadah kepada Allah, bersyukur pada Allah, dan nanti akhirnya menjadi orang yang sukses, mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan, dan nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya berkah dunia dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Banyak salah dari Pak Nana, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.